pra-peradilan itu bukan gugatan, tapi permohonan. Kenapa saya katakan keliru? Ketika Mas Supriyono sudah salah menempatkan kata antara gugatan dengan permohonan, maka sampai ke belakang akan salah, termasuk salah dalam menerapkan ketiga unsur atau ketiga makna dari putusan pengadilan. Ya, itu salah dalam menggunakan makna tersebut gitu loh. Ini aku udah nge-lag ya? Ya aku mau nge-lag. Enggak, enak. Bagus suaranya. Ya, jadi itu antara gugatan dengan permohonan itu ada pembeda yang sangat besar ya. Nah, nanti kalau kita menjelaskan itu bisa 2 hari 2 malam. Tapi prinsipnya adalah pra-peradilan dari pra-peradilan itu adalah permohonan. Itu yang penting untuk diluruskan dulu. Yang disebut oleh Mas J tadi itu bukan apa tadi, Mas J apa tadi Mas J? Masuk apa? Aturan Mahkamah Agung ya? Halo, Mas J dibuka dulu Mas J. Iya Mahkamah Agung. Pasal 45 kalau nggak keliru. Betul. Itu diatur dalam Perma. Ya. Itu diatur di dalam Perma nomor 4 tahun 2016. Di mana di dalamnya itu dijelaskan terkait dengan pra-peradilan. Di dalam permohonan pra-peradilan tidak ada istilah ditolak. Tidak ada istilah ditolak. Tapi diterima atau tidak diterima. Itu dalam istilah pra-peradilan. Saya memenangkan pra-peradilan melawan Polres Situbondo, ya. Dan ketika saya juga sempat dikalahkan juga, itu tidak ada bahasanya adalah pra-peradilan saya tidak diterima, gitu loh. Jadi itu dulu yang dipahami, makanya Mas Supriyono akhirnya menggeser NO tidak diterima digabungkan digeserkan dengan makna yang terjadi di gugatan. Kalau di gugatan itu memang betul ketika itu NO atau tidak diterima, maka seorang penggugat itu memiliki 2 hak. Ya, pertama dia melakukan perlawanan yaitu dengan banding, yang kedua dia bisa melakukan upaya untuk menggugat kembali. Kenapa? Karena kalau NO itu adalah bersifat formil, belum masuk kepada materialnya. Tapi formilnya itu ada yang tidak yang masih kurang, gitu loh. Jadi entah kurang pihak, entah obscure libel dan yang lain-lain ya. Jadi itu adalah syarat di formilnya itu kalau di dalam gugatan. Tapi kalau di dalam pra-peradilan itu tidak masuk di syarat itu, gitu loh. Tidak masuk, tidak ada hubungannya dengan masalah seperti yang dikatakan oleh Mas Supriyono. Nah, terkait dengan pra-peradilan ini, betul katanya Mas Jai, itu sudah diatur di dalam Perma nomor 4 tahun 2016 ya kalau tidak keliru, yang mana pra-peradilan itu tidak bisa melakukan banding dan juga tidak bisa melakukan PK. Demikian pula tidak bisa melakukan pra-peradilan lagi dengan persoalan yang sama dengan formil yang sama. Boleh melakukan lagi ketika pra-peradilan pertama itu misalnya dikabulkan, terus dilakukan penyidikan lagi karena pra-peradilan itu tidak menghambat penyidikan dari kepolisian atau dari aparat penegak hukum. Jadi ketika itu diterima pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka, maka itu tidak menutup atau tidak menghapus namanya pokok perkaranya, yang mana penyidik masih diperbolehkan untuk melakukan penyidikan ulang dengan mengeluarkan sprindik baru. Dan ketika ditetapkan menjadi tersangka, itu masih bisa melakukan pra-peradilan lagi ketika formilnya itu sudah
diperbaiki oleh pihak penyidik yang kalah ketika di awal pra peradilan di awal. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa perlawanan, ya toh. Perlawanan itu ada dua, teman-teman. Itu ada dua. Ada yang itu dilindungi secara hak hukum dan ada yang tidak dilindungi. Artinya perlawanan yang dilakukan itu tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan atau apa yang dilakukan atau apa yang ditulis di dalam undang-undang. Seperti contohnya banding. Makanya Mas Supriyono mengatakan itu bukan perlawanan gitu loh. Itu bukan perlawanan. Gitu. Tapi itu adalah hak. Nah, di sini juga salah Mas Supriyono dalam mengartikan itu. Banding itu adalah perlawanan terhadap putusan hakim. Itu banding gitu loh. Apakah itu tidak bisa disebutkan perlawanan? Itu bisa disebutkan perlawanan. Kenapa? Karena itu dia tidak setuju dengan putusan di tingkat pertama. Dia melakukan perlawanan dengan melakukan banding. Nah, termasuk PK. PK itu perlawanan. Perlawanan luar biasa. Yang diatur haknya oleh undang-undang. Jadi perlawanan itu adalah bahasa ketidaksetujuan kita terhadap apa yang sudah diputuskan sebelumnya. Jadi salah besar kalau Mas Supriyono mengatakan ketika Bupati Situbondo, sekarang nonaktif ya, melakukan pra-peradilan dan tidak diterima itu disamakan dengan NO, itu kayaknya Mas Supriyono harus membaca lagi itu namanya kitabnya gitu. Itu harus membaca lagi, apalagi disertasinya itu terkait dengan pra-peradilan. Kalau Mas Jai ada keterbatasan, kalau saya